Ya, kita bukan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab At-Tafkir. Kita sudah membahas tentang thariqatul ilmiyah, thariqah ilmiyah. Jadi thariqah ilmiyah ini adalah sebenarnya bukan thariqah, nanti ya dijelaskan, tapi satu uslub, satu cara saja dalam bagaimana melakukan pemikiran. Thariqah ilmiah ini dipakai pada benda-benda eksperimental atau yang mahsus, yang kemudian bisa terindra. Dia tidak bisa dalam pemikiran. Nah, tetapi orang-orang komunis, orang-orang kapitalis, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, Rusia termasuk juga di situ, Uni Soviet pada waktu dahulu dan sampai sekarang itu menempatkan thariqah ilmiah ini sebagai satu-satunya metode sahih, metode uji sahih, metode yang mereka pakai untuk menguji semua kebenaran satu titik ilmu yang mereka bilang sebagai metode ilmiah tadi untuk mencapai derajat keilmuan satu teori, satu keadaan atau bahkan satu pemikiran. Padahal itu tidak bisa mereka lakukan. Nah, oleh karena itu kita harus menjelaskan dan harus tahu bagaimana metode ilmiah ini ditempatkan. Nah, ini kita bahas sedikit di sini. Di sini dijelaskan bahwa at-thariqatul ilmiyatu hiya minhajun muayyanun fil bahsi. Jadi metode ilmiah ini adalah manhaj tertentu, metode atau ya tadi model tertentu dalam pembahasan, dalam satu pengkajian. Dikatakan di sini yasluku lil wusuli ila ma'rifati haqiqatis syai'i alladzi yabhasu anhu. Jadi ini adalah yang metode ilmiah ini berjalan untuk sampai kepada pengetahuan realitas, ya, pengetahuan hakikat, pengetahuan realitas terhadap sesuatu yang memang dibahas dengan metode ilmiah ini. Jadi memang bisa sampai dia kepada fakta realitas benda tadi, ya, yang bagaimana, ya, an tariqi ijra'i tajarubin ala syai', yaitu dengan metode, dengan jalan memberikan percobaan terhadap sesuatu. Nah, jadi dia memberi percobaan. Misalnya gini ya, misalnya gini. Misalnya kita lihat binatang misalnya. Ya, misalnya kita lihat binatang, ayam. Ayam misalnya diberi makanan jagung, bekatul dan misalnya tambahan satu lagi tambahannya itu misalnya bungkil ya atau apa misalnya, sepertiga jagung, sepertiga bekatul. Nah, itu ada ayam yang beratnya sama, jenis kelaminnya sama, ya kan, lalu kemudian kondisinya di dalam kandangnya juga dibuat sama, tapi ada yang diberi makanan di situ jagungnya, ada yang 30%,
ada yang diberi jagungnya itu 40%, ada yang diberi jagungnya 50%. Ada lagi satu lagi ya, dia tidak diberi makan jagung. Diamati selama 30 hari misal. Terus menerus dilihat bagaimana pertambahan berat badannya setiap hari. Ini metode ilmiah. Jadi ada standar lalu kemudian diberi perlakuan. Ayam ini diberi makan terus menerus dengan misalnya 30% jagung. Nah, ini metode ilmiah. Jadi mereka membuat satu percobaan pengkondisian di mana objek yang sedang mereka coba pikirkan itu dengan kondisi-kondisi yang mereka buat. Nah, di samping mereka punya standar, kalau nggak dikasih jagung bagaimana. Ini sederhana, tapi nanti akan banyak lagi percobaan tadi. Ya, dengan benda-benda, dengan kondisi-kondisi yang kemudian misalnya bisa diindra oleh mereka. Misalnya kadar silikon dalam satu transistor berapa persen, lalu dialiri listrik untuk kemudian bagaimana kekuatan dan pertambahan misalnya 2 kali atau 3 kali dari arus listrik yang dialirkan. Akhirnya itu terus begitu. Percobaan ini akan menjadi terus menerus menjadi metode di mana adanya perlakuan yang mereka inginkan. Nanti akan ketemu misalnya ternyata ini setelah penelitian yang banyak, ayam itu hanya bisa diberi 30% jagung dalam makanannya. Dengan 30% bekatul, 30% lagi misalnya bungkil. Nah, tambah lagi minyak. Bagaimana kalau ditambahkan minyak? Ya kan? Tambah lagi misalnya dengan bubuk atau tepung ikan misalnya. Semua itu dibuat sampai mendapati satu formula ya makanan ayam yang mungkin kita bisa lihat sekarang misalnya. Kita tinggal beli misalnya kan dengan kode tertentu. Ini metode ilmiah yang bagaimana yang mereka membentuk satu kondisi yang itu adalah untuk mendapati hasil atau kesimpulan tertentu. Ini harus tahu dulu nih, ya. Ini metode ilmiah yang diagung-agungkan. Nah, akan tetapi wala takunu illa fi bahsil mawadil mahsusah. Nah, dan ini tidak bisa kecuali pada pembahasan objek yang mahsus. Jadi hanya bisa metode ilmiah ini adalah kepada objek yang mampu diamati, diindra, ya kan? Ya. Jadi tidak bisa pada objek yang kasat mata yang tidak bisa diindra, yang bagaimana? Makanya dikatakan wala yata'atta wujuduha fil afkar, dan tidak bisa keberadaan dari metode ilmiah ini digunakan kepada pemikiran, konsep pemikiran. Bagaimana misalnya manusia bisa menjalani kehidupan dengan sistem, ya kan, demokrasi yang mereka gunakan. Ini nggak bisa diamati seperti itu. Tuh buktinya ada pakai demokrasi berantakan. Ini buktinya pakai Islam juga berantakan. Ini buktinya pakai sosialisme berantakan. Nggak bisa diamati dengan model begitu, tidak bisa. Kenapa? Karena pemikiran itu ya uji sahihnya yaitu dengan apa? Ya metode akliyah itu. Mana sumbernya? Nah, kalau demokrasi memang sumbernya sudah buruk, sudah tidak boleh, ya tidak bisa. Kalau Islam itu adalah sumbernya benar, ya kan? Ya itu harus diambil. Tapi ini ada penerapan Islam, yang Islam itu diterapkan mungkin pada saat itu masyarakat tidak betul, terjadi pertumpahan darah. Lalu kita bilang Islam tidak cocok. Ini nggak boleh melihat pengamatan berdasarkan metode ilmiah pada objek-objek pemikiran. Nggak cocok. Karena memang mereka nggak bisa mengkondisikan itu. Bagaimana pemahaman seseorang misalnya, ya kan,
dia melihat Islam diterapkan dan Islam tidak diterapkan. Nah, jadi seolah-olah boleh diterapkan dan boleh tidak diterapkan. Nah, ini kan kacau akhirnya. Kenapa? Karena objek yang digunakan untuk mereka terapkan metode ilmiah bukan apa? Bukan mawadul mahsusah atau pemikiran. Makanya dikatakan di sini fahiya khasatun bil ulumit tajribiyah. Nah, metode ilmiah ini adalah khusus untuk ilmu-ilmu eksperimental. Fisika, biologi, ya kan? Itu termasuk dalam ilmu-ilmu eksperimental. Kimia, itu. Ya kan? Kedokteran. Nah, itu termasuk yang mungkin, bukan yang mungkin, yang bisa itu digunakan metode ilmiah. Ini pola berpikir loh ini. Ini harus ingat ini. Jadi kadang orang masuk dalam benak mereka metode ilmiah dalam urusan pemikiran, itu tadi yang seperti saya katakan. Ya. Jadi dilihat, tuh lihat santrinya bagus. Makanya ini berarti pengajarannya bagus. Kok melihatnya dari situ? Ya harus dilihat dulu apa yang diajarkan. Nah, kan gitu. Ya dah. Bukan dari pengamatan begitu saja. Tapi dilihat mana pola pengajarannya. Ini kalau kita misalnya lihat di situ. Tuh lihat santri-santrinya misalnya, ya kan, misal dalam satu lembaga pendidikan. Ya kan? Misalnya. Santri-santrinya banyak misalnya. Ini berarti loh ya, bukan itu yang dilihat. Tapi apa yang kemudian sebenarnya terjadi. Jadi metode ilmiah ini merasuk kepada benak umat. Ya, seolah-olah semuanya dipakai dengan metode ilmiah. Gitu. Ini yang menjadi, ya kan, kemunduran berpikir umat. Gitu. Metode ilmiah dipakai, tapi ini yang dikatakan fil ulumil tajribiyah, pada ilmu-ilmu eksperimental. Yang bagaimana wahiyatakunu bi ikhda'il madati li zurufi wa amali wa awamili ghairi zurufiha wa awamilihal asliyah, yaitu adalah, nah ini tadi penjelasan yang saya katakan, mengkondisikan bi ikhda'il madati li zurufi, terhadap apa? Terhadap keadaan-keadaan dan faktor-faktor yang bukan keadaan-keadaan dan faktor-faktor aslinya. Tadi kira-kira berapa kalau misalnya ayam memakan misalnya dalam makanannya terus-menerus, ya, misalnya kadar jagung 50% dari makanannya, ya, bubuk jagung atau serpihan jagung misalnya. Nah, ada yang dikasih 40%, ada yang dikasih 30% misalnya. Nah, ini kondisi. Kan nggak mungkin ayam kalau lagi makan di mana-mana misalnya, dia mencari pokoknya saya harus makannya 30%. Enggak, dia apa aja dia makan. Tapi dikondisikan, dilihat. Makanya akhirnya bisa ketemu. Dari gen ayam ini bertelur banyak, dikasih makan sekian, akhirnya telurnya banyak. Jadilah kemudian dikategorikan, dikawinkan ini dengan ayam ini dengan ini, akhirnya apa? Ini menjadi ayam petelur misalnya. Ini ilmiah, bisa dipakai. Ya. Karena membuat kondisi-kondisi tadi. Yang kemudian juga di sini mulahizatal madati wa zurufi wal awamilil asliyah, dan memperhatikan dan ada perhatian terhadap materi ini atau terhadap bahan yang kemudian sedang diamati tadi, ya kan, terhadap kondisi dan juga faktor-faktor aslinya, ya, dan juga wallati khudiat laha, dan juga dari faktor-faktor yang tadi, ya, dikondisikan, diberikan keadaan-keadaan tertentu bagi objeknya tadi. Ya. Summa tastantaju
min hadhil amaliyah, kemudian disimpulkan dari aktivitas ini, alal madati hakikatan madiyatan malmusatan, ya, atas materi yang itu adalah sampai kepada hakikat realita materi yang mampu diindra tadi. Kama hiyal hal, ya, kama hiyal halu fil muhtabirat, ya, sebagaimana ini terjadi pada laboratorium-laboratorium. Nah, jadi inilah metode ilmiah yang mereka bilang metode ilmiah. Kalian harus tahu juga nih, ya. Apalagi nanti kalau misalnya dalam jurusan-jurusan eksak, gitu ya. Metode ilmiah ini digunakan untuk tadi, ya, ilmu-ilmu eksperimental itu. Ya. Tapi ini tidak dijadikan sebagai asas dalam berpikir. Untuk semua model pemikiran dipakai metode ilmiah, tidak bisa. Ya. Semua materi dengan metode ilmiah tidak bisa juga. Ya. Ada yang ghair malmusah, yang tadi materi yang kemudian berdasarkan sesuatu yang tidak bisa diindra. Contoh misalnya tingkat kepuasan, tingkat kenyamanan, ya kan, tingkat kebahagiaan. Itu ada sampai di satu kota diteliti, ya, penduduk yang paling bahagia di kota mana. Loh kok bisa? Bagaimana ukurannya? Tiap orang ya bisa saja. Ya, kalau kata orang-orang misalnya bahagia itu sederhana, misalnya ada yang cuma sekedar dia berbagi kepada saudaranya, dia bahagia. Alhamdulillah. Ada juga yang dia harus menikmati makanan, menikmati hal-hal yang bersifat fisik, dia bahagia. Ya bisa juga, alhamdulillah. Ada juga sekedar dia bisa tidur nyaman sesaat saja, misalnya sebelum zuhur, dia sudah bahagia. Ada juga. Ya kan? Ada juga orang yang kemudian bahagia pada saat dia beribadah kepada Allah, ya, dan kemudian dia mengharapkan ridha Allah. Itu orang Islam, bahagia. Jadi ukurannya itu bukan berdasarkan bagaimana pengamatan, ya, dari misalnya seseorang itu banyak tersenyum misalnya, ya, dari hal-hal seperti itu. Kenapa begini? Karena tadi salah dalam menggunakan metode berpikir, metode ilmiahnya pada masyarakat, pada suatu hal yang tidak bisa diterapkan metode ilmiah itu. Paham? Gitu. Jadi metode ilmiah ini yang seharusnya ditempatkan pada tempatnya. Kita tidak menolak, ya kan, pada eksperimental harus. Bahkan kaum muslimin paling jago ini nanti, gitu kan. Harusnya begitu. Nah, tapi pada hal-hal lain tidak bisa. Makanya dalam Islam agak aneh kalau ada yang bilang misalnya ilmu psikologi. Psikologi kok jadi ilmu? Nah, misalnya nanti dibahas juga di sini. Itu kesalahan. Hal yang berkaitan dengan psikologi seseorang ditelaah dengan metode ilmiah ini. Nah, padahal tidak bisa. Harusnya dengan metode akliyah. Karena itu bukan ilmu sebenarnya, sakofah. Ilmu sosial, bagaimana bisa jadi ilmu sosial? Nah, ini membalikkan. Ya. Bahkan banyak hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian di dunia ini salah menempatkan dari penggunaan metode ilmiah ini. Begitu? Paham ya? Sedikit-sedikit gitu. Ya. Ya. Cukup ya? Paham ya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kita cukupkan sedikit-sedikit aja, yang penting bisa ngerti. Nanti juga ada kondisi di mana kita mempelajarinya lebih banyak lagi. Kalau tidak ada, mari kita tutup ya dengan sama-sama membaca surat Al-Asr bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.